Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, kita akan lanjutkan pembahasan tentang 1 Korintus 13. Kita sampai pada ayat yang ke-10. Dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini terkait dengan ayat yang sebelumnya, di ayat 9, dikatakan bahwa sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Dan itu kalau ayat 8-nya dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Karena memang itu semua tidak sempurna. Jadi, yang sempurna itu adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup rohani kita. Nah, yang bisa membawa kita menuju pada kesempurnaan hanya kasih. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dan ketika kasih itu membawa kita pada titik sempurna, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Makanya dikatakan bahwa bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, nubuat akan berakhir, itu akan selesai nanti ketika yang sempurna itu sudah dicapai. Nah, yang membawa kita kepada kesempurnaan itulah kasih. Di sanalah nanti kita temukan bahwa semua nanti selesai dan kita menemukan yang sempurna. Nah, saudaraku, ayat 11 katakan, nah, ini bicara tentang kedewasaan rohani, kedewasaan usia rohani. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, di sini Rasul Paulus mengkaitkan bahwa nubuat, bahasa roh, pengetahuan, dan sebagainya itu penting. Tetapi itu hanya tools atau alat di dalam kita bergerak melayani Tuhan. Tetapi usia rohani dari seseorang ditentukan dari pertumbuhan kasihnya. Kasih yang membawa pada kesempurnaan, dan di sini dipakai istilah kedewasaan. Ketika masih kanak-kanak, ya kata-katanya seperti kanak-kanak, merasanya seperti kanak-kanak, berpikirnya seperti kanak-kanak. Tetapi dengan pertumbuhan usia rohani, yang mana dihantar oleh pertumbuhan kasih itu, kemudian dikatakan oleh Paulus, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku tinggalkan semua sifat kanak-kanak itu. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan sifat kanak-kanak, saudara tahu ya. Kanak-kanak itu selalu mementingkan diri sendiri. Diri sendiri menjadi pusat. Kalau tidak diutamakan, dia ngambek. Kalau dia tidak tidak diberi apa yang dia diinginkan, tidak dihargai, tidak dihormati, dia sakit hati. Itu karena anak semua, saudara. Nah, itu harus lewat. Makanya saya kadang-kadang kalau ngobrol dengan teman-teman, saya selalu ingatkan, mengapa sih ketika kita pertama kali ikut Tuhan Yesus, Tuhan katakan, barang siapa mau jadi muridku, mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan ikut aku setiap hari. Jadi, sangkal diri itu tujuannya adalah untuk mendewasakan kita. Sifat kanak-kanak itu dirinya sendiri, itu si aku ini jadi nomor satu. Pusat dari universe ini, pusat dari alam semesta adalah dirinya sendiri. Coba saudara lihat, anak di mall jalan-jalan, dia ingin sesuatu, tidak dikasih sama orang tuanya, apa yang dilakukan? Dia jerit, dia nangis. Dia deprok ya di lantai. Ada juga anak-anak yang salah asuhan itu gulung-gulung di lantai gitu ya, teriak-teriak. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia
keinginannya tidak diluluskan oleh orang tua. Jadi ingin es krim atau ingin beli harum manis atau apa, tidak dikasih, dia marah. Dan dia tidak peduli dengan orang lain. Itu anak-anak, saudaraku. Dia mau marah-marah aja. Dia mau teriak-teriak aja. Jadi pusat perhatian, memang itu tujuannya. Supaya orang tuanya malu kalau anaknya jerit-jerit begitu, nanti terus kasih. Jadi senjata itu, saudara. Ya, senjata itu ngambek dan teriak-teriak nangis itu. Itu anak-anak. Jadi merasa seperti anak-anak itu seperti itulah. Saudara, apakah kita masih seperti itu? Tapi kalau orang yang bertumbuh dewasa, dia peduli pada orang lain. Dia memikirkan orang lain. Dia tidak sembarangan bertindak hanya karena keinginan hatinya, keinginan dirinya itu harus terpenuhi. Tidak demikian. Dia memikirkan akan orang lain. Dan yang dia pikirkan kalau orang dewasa itu bagaimana dia menjadi berkat bagi semua orang. Itu kalau di dalam Kristen. Seperti itu, saudaraku. Tuhan Yesus berkati.